Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya yang ada di rumah. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Ya, terima kasih. Baik ya, di pertemuan kali ini saya sengaja untuk membuat video untuk kalian agar kalian semangat dalam belajar ya, meskipun dalam masa pandemi COVID-19 ini kalian berada di rumah, mungkin suntuk atau ingin sekali masuk, namun apalah daya ya, kita tetap harus berada dalam kondisi situasi untuk menjaga kesehatan kita, yaitu berada di rumah dan pelajaran melalui sistem jaringan ya. Begitu. Baik, untuk kelas 8 saya juga mengampu untuk prakarya, yang mana kalian sudah nggak asing lagi dengan pelajaran prakarya yang sering membuat sebuah kerajinan dan lain-lain sebagainya ya. Di kelas 7 kalian sudah banyak sekali mendapatkan arahan dari Bapak Ibu guru yang mengampu di kelas 7 yang kemarin. Jadi kalian saya anggap sudah insya Allah mahir. Nah, di kelas 8 ini nampaknya kalian juga harus ekstra untuk membuat sebuah karya dalam sebuah prakarya ya. Ini saya bacakan. Nah, di kelas 8 ini di bab 1 yaitu apa yang kalian harus pelajari, yaitu mengenai di kerajinan bahan lunak. Nah, di situ kalian bisa memahami kerajinan bahan lunak itu mudah sekali ya untuk kita kerjakan, kita gunakan dan lain sebagainya untuk kita ciptakan sebuah hasil karya dari imajinasi kita, mewujudkan suatu benda entah itu bernilai seni atau bernilai manfaat. Banyak sekali, tergantung imajinasi seseorang tersebut membuat apa ya. Banyak sekali contoh-contohnya bahan-bahannya yang bisa dibuat untuk sebuah kerajinan benda ataukah itu hiasan dan lain-lain. Nah, di sini udah ada contohnya, jadi dibagi-bagi menjadi prinsip kerajinan, kemudian jenis karakteristik bagaimana, proses produksi kerajinan bahan itu yang kayak apa saja gitu. Nah, ini ada bahan yang dari alam, itu contohnya tanah liat, kemudian kulit, kemudian getah dan lain sebagainya. Nah, ini ada kerajinan keramik, ini awal muasalnya itu dari tanah liat, nah, gitu ya. Kemudian dari bahan yang buatan, ini ada kerajinan lilin, gips, fiberglass, polymer glass dan sabun. Nah, lilin ini biasa yang dipakai ukiran dan lain-lain itu. Kemudian yang gips, nah, gips ini itu semen putih sama lem fog itu kalau nggak salah, macam-macam lem fog dicampur dengan air, kemudian jadilah adonan yang mirip dengan tanah liat yang bisa digunakan dicetak dengan tangan itu. Kemudian fiberglass itu yang ada serabutnya. Kemudian ini kalau kerajinan fiberglass itu menggunakan serat-serat yang warna putih itu, kemudian dicampur dengan gips yang semen putih sama lem tersebut. Nah, ini betul. Baiklah, tujuan kalian ya, yang kemarin sudah saya kasih tugas untuk membuat sebuah benda dari tanah liat dan plastisin ya, atau malam gitu ya. Masih ingat kan? Nah, dua kerajinan tersebut. Coba, ternyata yang saya lihat dari respondensi kalian terhadap tugas ya seperti itulah kalian, tapi tidak masalah. Itu saya harapkan untuk diganti atau diperbaiki jauh lebih baik lagi ya. Nah, saya juga membuat sebuah kerajinan yang saya imajinasikan dari akal pikiran saya biar lebih mudah, dengan volume panjangnya sekian, dengan tinggi sekian, bagaimanakah caranya. Nah, itu ini sudah ada, nanti di video belakang saya playkan. Tapi sebelum itu ya, tujuan yang utama dalam pembelajaran kali ini di kelas 8 semester 1 awal ya. Nah, ini untuk kalian, wajib kalian bisa baca yang ini. Setelah kalian membuat sebuah benda ya, hasta karya dari kalian
dari bahan buatan atau alami, yaitu benda lunak dari bahan lunaknya, mampu menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan bahan lunak sebagai ungkapan rasa bangga wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak apa ya? Oh, ternyata bisa seperti ini dan ini. Nah, itulah kalian ya. Silahkan dideskripsikan sendiri. Kemudian yang nomor 2, memahami pengertian sejarah, jenis sifat dari karakteristik kerajinan bahan lunak berdasarkan rasa ingin tahu. Nah, ini ada sejarahnya. Banyak sejarah-sejarah yang kita miliki dan jenis-jenis untuk sebuah benda yang dari bahan tanah liat atau benda lunak. Dari sejarah ada kuali dan lain sebagainya. Itu kalau digali sejarahnya luar biasa banget ya. Itu ya di belakangan kita gali lagi. Kemudian yang berikutnya, memahami teknik pengolahan. Nah, bagaimana caranya mengolah bahan-bahan tersebut. Nah, bagaimana cara mengolah bahan lunak tersebut untuk dijadikan sebuah karya. Kalian harus bisa ya, jangan asal-asalan membuat ya. Saya harapkan penuh dengan usaha lah bagaimana caranya begitu ya. Itu akan membuahkan sebuah kepuasan tersendiri dari pribadi kalian. Ternyata saya bisa membuat seperti ini. Nah, begitu ya. Toh suatu saat nanti kalau dibekali dengan ketekunan, ketelitian, membuahkan sebuah karya yang luar biasa ya. Begitu juga seniman-seniman yang sudah ternama itu kan mereka akan membuat sebuah patung, membuat apa, hiasan apa, kan bernilai jual yang tinggi banget gitu. Kemudian di nomor 4, merancang membuat memuji. Nah, ini kayak tadi ini ya, kalian harus mampulah membuat sebuah situasi untuk membuat benda mengenai gagasan dari kalian sendiri, dari imajinasi kalian mampu itu ya. Berikut ya, saya sudah berusaha untuk membuat ya sebagai seorang teman kalian untuk belajar ya. Dan dalam konteks saya ini sebagai guru kalian, otomatis saya juga harus memberikan contoh terhadap kalian bagaimana proses pembuatan yang berdasarkan imajinasi saya membuat sebuah karya dengan bahan-bahan yang lunak, yaitu satu dari bahan yang terbuat dari yang diambil dari alam, yaitu tanah liat, dan yang keduanya dari buatan atau dari pabrik kita beli gitu ya, yaitu plastisin. Nah, ya baiklah, video ini kali ini saya akan memulai bagaimana caranya. Nah, ini anak-anak, saya sudah mencontohkan sedikit untuk pembuatan hastakarya atau prakarya dari bahan yang lunak. Yang satu ini dari malam, yang ini tadi barusan saya mencari tanah liat. Nanti kita buat modelnya seperti ini. Ini apa ini? Tahu bentuknya seperti apa? Nah, begitu ya. Jadi kita akan sama-sama belajarnya ya. Nah, kali ini kita akan membuat yang satu prakarya dari tanah liat. Satu sudah jadi dari malam. Nah, ini udah kalian tahu ini bentuk apa? Ya, nggak usah. Udah nggak usah. Nah, ini dari tanah liat. Kita buat bentuknya seperti ini.
jangka waktu yang sudah berjalan ini silahkan diperbaiki kerajinan kalian, ya kan? Diperbaiki lagi kalau dengan keikhlasannya untuk membuat dengan sendiri. Berwujud jelek gak apa-apa ya, asalkan hasil karya sendiri, bukan screenshotan dari gambarnya orang lain. Kalau seperti itu namanya plagiat. Ingat, itu unsur pembohongan dan saya nggak mau tuh. Baiklah, cukup sekian, terlalu ditingkatkan lagi. Kalau ingin mengirimkan lagi hasilnya berupa foto, ya silakan untuk perbaikan nilai kalian ya. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkreasi.